Turnamen bola voli di Lamongan, Jawa Timur berakhir ricuh. Meski baru berusia 9 tahun, Evolet Alexandra, seorang gadis asal Blitar, sudah banyak meraih prestasi di dunia tarik suara. Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan mereka jelang Piala Dunia U17 2023. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi di Okezon Updates hari ini bersama saya Frans Jaya dan berikut Okezon Updates selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, Okezon Update hari ini dibuka dengan kericuhan yang terjadi saat turnamen bola voli di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Penonton merusak fasilitas lapangan hingga mengeroyok seorang juru parkir. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ini dia informasinya pemirsa. 3.000 penonton turnamen bola voli yang kecewa ini merusak fasilitas lapangan bola voli di Desa Wedoro, Kecamatan Gelagah, Lamongan, Jawa Timur. Kericuan terjadi menjelang pertandingan final yang mempertemukan dua tim asal Gresik. Penonton marah lantaran salah satu tim tak kunjung masuk ke lapangan sehingga pertandingan tidak dimulai. Selain net dan papan skor, penonton juga merusak tribun dan meja kursi panitia. Akibat kericuan ini, kerugian yang ditimbulkan mencapai belasan juta rupiah. Selain itu, seorang juru parkir juga terluka akibat dikeroyok. Dinas Pemuda dan Olahraga Lamongan kini masih meminta keterangan dan tim peserta dan juga panitia turnamen untuk mengetahui secara pasti penyebab kericuhan. Sementara itu pemirsa, puluhan santri pondok pesantren Al-Huda di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dilarikan ke puskesmas diduga karena keracunan makanan. Mereka mengalami pusing, mual, dan juga diare. Puluhan santri pondok pesantren Al-Huda, Subah, Batang, Jawa Tengah mengalami keracunan makanan dan langsung dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Para santri itu harus dirawat intensif lantaran lemas setelah sebelumnya muntah-muntah. Banyaknya korban membuat para santri harus dirawat di lorong. Puskesmas Subah, Kabupaten Batang menerima pasien 45 santri, sementara RSUD Limpung menerima 18 pasien. Mereka mengalami gejala pusing dan mual sejak Senin pagi. Ditambah banyak dari mereka yang mengalami diare. Para santri menyebut hampir semua makan malam bersama berupa nasi goreng, namun minuman yang mereka minum berbeda-beda. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Polisi juga mengambil sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk diuji lab. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Sukarno melaporkan. Sebuah pesta hajatan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berujung maut. Sejumlah tamu undangan menyerang tamu undangan lainnya. Wah, kira-kira ada masalah apa sih kawan? Ricuh terjadi di sebuah tempat pesta hajatan di Kelurahan Makorawali, Kecamatan Pancarjijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pesta hajatan yang sebelumnya meriah ini tiba-tiba mencekam setelah sejumlah tamu undangan terlibat saling serang. Bahkan sejumlah tamu terlibat duel senjata tajam. Akibatnya satu orang tewas terkena sabetan senjata tajam. Polisi amankan 4 orang yang terlibat perkelahian. Dari keterangan polisi, kejadian dipicu karena adanya kesalahpahaman. Dan sejumlah tamu undangan terlibat ini sedang dalam pengaruh miras. Selain 1 orang tewas, 4 orang juga harus dirawat karena luka tajam. Saat ini polisi menyelidiki penyebab sebenarnya perkelahian itu. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Sementara itu pemirsa, angin tornado mengamuk di lahan parkir bus di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain menjatuhkan tenda posko, angin tornado sempat membuat panik warga.
Angin tornado bergerak kencang di sebuah lahan parkiran bus di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebuah tenda posko yang berada di dalam lahan parkir bus juga tumbang setelah sempat terserempet angin tornado yang berputar selama hampir 5 menit. Selain menumbangkan posko tenda, sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian saat itu juga panik menyelamatkan diri menjauh dari lokasi kejadian. Meski angin puting beliung berputar cukup lama, namun tidak sampai merusak bangunan permanen warung maupun rumah warga yang berdekatan di lahan parkiran bus yang terkena pusaran angin. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Ya Allah ya Rabbi. Sementara itu, pemirsa, Sungai Bengawan Solo perlahan kembali mulai sedap dipandang. Hal ini karena warga bersama relawan membersihkan tumbuhan eceng gondok yang menutupi Sungai Bengawan Solo lebih dari 5 km. Inilah penampakan permukaan Sungai Bengawan Solo dari bawah jembatan Molo Mojonegoro yang menghijau akibat tertutup tanaman eceng gondok. Usai viral, warga bersama relawan mulai dari pelajar, mahasiswa hingga TNI Polri bergotong royong membersihkan eceng gondok. Pembersihan ini juga melibatkan 2 alat berat untuk mengurai tanaman eceng gondok dari pinggir Sungai Bengawan Solo. Nanti ada aksi Keberadaan tanaman eceng gondok ini menyelimuti Sungai Bengawan Solo sudah terjadi sejak sebulan terakhir dengan panjang diperkirakan mencapai 5 km lebih. Banyaknya tumbuhan ini diduga akibat pintu air bendung gerak ditutup hingga air sungai tak bisa mengalir. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Populasi badak hitam di Kenya, Afrika kini terancam dengan perdagangan cula badak hitam di pasar gelap. Bertambahnya populasi manusia juga mengancam keberadaan hewan khas ini. Semoga nggak pernah punah ya pemirsa. Dua badak hitam sedang keluar berjalan-jalan di padang rumput yang luas di Kenya. All Pejeta Conservancy saat ini memelihara 169 badak hitam. Spesies ini sangat terancam punah dalam daftar merah IUCN, otoritas global yang bertugas menetapkan status spesies alam dan bertanggung jawab untuk menentukan tindakan penyelamatan. Menurut penilaian terakhir IUCN pada tahun 2020, terdapat lebih dari 3.100 badak hitam di dunia. Di cagar alam seluas 36.000 hektar ini, satwa dilindungi dari ancaman terbesar mereka, yakni perburuan liar. Secara historis, para pemukim awal di Afrika bagian timur dan selatan memburu badak sebagai olahraga dan untuk makanan. Saat ini, permintaan cula badak sebagian besar berasal dari Asia dan Timur Tengah. Cula badak hitam dipercaya memiliki khasiat obat atau digunakan sebagai hiasan gagang belati. Di pasar gelap, harga cula badak bisa mencapai $60.000 Amerika per kilogram atau sekitar 950 juta rupiah. Tempat-tempat perlindungan semacam All Pejeta Conservancy ini jelas memerlukan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk memerangi ancaman perburuan liar yang terus-menerus. Selain itu, mereka harus membiarkan badak menunjukkan perilaku alaminya, seperti migrasi teritorial dan perkembangbiakan yang memiliki keragaman genetik. Badak hitam juga cenderung lebih menyendiri dan pendiam. Laporan Wildlife Research and Training Institute dan Kenya Wildlife Service pada Desember 2022 menemukan bahwa Kenya memiliki total populasi badak sebanyak 1.890 ekor, terdiri dari 966 badak hitam, 922 badak putih selatan, dan 2 badak putih utara. Ya pemirsa, objek wisata di Bandung memang tidak pernah ada habisnya. Dari kafe kekinian sampai dengan wisata alam nan unik. Kali ini ada wisata unik yang hadir di Bandung, di mana objek wisata di kawasan Lembang yang menawarkan berwisata malam di tengah hutan pinus. Wah, kira-kira serem nggak ya? Cahaya warna-warni yang dihasilkan dari lampu-lampu berbentuk jamur berbagai ukuran ini membuat suasana hutan pinus di kawasan Cikole Lembang seperti berada di dunia film Avatar. Hutan Maeselia, kawasan hutan pinus yang berada di Cikole Lembang, merupakan objek wisata baru di Kabupaten Bandung Barat. Jika biasanya objek wisata dibuka pada siang hari, namun di objek wisata hutan Maeselia ini sengaja dibuka pada malam hari.
Dengan efek visual dari cahaya warna-warni membuat kawasan hutan pinus ini terasa berbeda. Tak hanya untuk berselfie ria, anak-anak juga bisa wisata edukasi di objek wisata yang satu ini. Sementara orang dewasa bisa berjalan-jalan menikmati suasana sejuk di tengah hutan pinus. Bagi pengunjung yang tertarik datang ke sini, dikenakan biaya hanya Rp50.000. Kawasan wisata hutan pinus ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat berlibur di akhir pekan nanti. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Ya, pemirsa, sensasi Halloween yang dirayakan setiap 31 Oktober turut dirasakan di Jakarta. Dan kali ini sebuah resto menyulap beragam hidangan dan ruangannya dengan beragam karakter Halloween. Dan berikut liputannya. Bertemakan film horor Hollywood yang telah mendunia, Annabelle, sebuah resto hotel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara menyulap makanan dan ruangannya bernuansa Halloween. Para pengunjung pun antusias menyambut acara ini karena dapat merasakan sensasi keseruan bersama keluarga tercinta. Bahkan beragam hidangan malam lezat mulai dari aneka kue hingga makanan berat juga dibentuk karakter khusus yang memberi sensasi tersendiri siapapun yang mencobanya. Wah, pemirsa, bisa dilihat nih nuansa ruangan dan juga menu-menu makanan udah sangat-sangat Halloween nih. Jadi gimana kalau sekarang kita coba menu makanan yang menarik perhatian saya, mana ya? Kita coba ini. Tak ketinggalan, para pengunjung juga bisa melihat dan berfoto bersama cosplay hantu Annabelle yang paling dinanti. Dan sosok seram terkenal lainnya yang memicu adrenalin. Dengan konsep yang dihadirkan, pengunjung pastinya memiliki pengalaman Halloween yang tak terlupakan. Pemirsa, ternyata rasanya tak semenyeramkan penampilannya nih. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin merayakan Halloween bersama teman, pasangan, dan keluarga tercinta, bisa nih ke resto di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari saya, Nisa Sahim, bersama juru kamera Dani Bernardi, iNews melaporkan. Merintis usaha olahan ikan, pemuda asal Bogor, Jawa Barat ini sukses memproduksi limbah kulit ikan patin menjadi produk keripik bernilai ekonomis. Dengan inovasi dan kegigihannya, Wiko Puji Susanto berhasil mendapatkan omset hampir 100 juta rupiah setiap bulan. Wih, keren banget pemirsa. Berlokasi di Jalan Cimaburan, Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Wiko Puji Susanto mendirikan UMKM olahan ikan menjadi cemilan sehat. Salah satu bahan baku yang diolah berasal dari ikan patin. Ikan yang hidup di air tawar ini merupakan ikan asli perairan Indonesia dan dikategorikan sebagai pemakan segala atau omnivora. Yang diolah Wiko bukanlah daging ikan patin, namun limbah kulit patin. Dengan modal awal 5 juta rupiah, Wiko yang pernah bekerja di pabrik filet ikan patin melihat ada peluang usaha dengan memanfaatkan limbah kulit patin menjadi keripik. Wiko pun akhirnya memesan limbah kulit patin dari NTB melalui supplier di Depok. Setiap bulan, Wiko dan 12 karyawannya bisa memproduksi 3 ton kulit patin. Setelah dibersihkan dan dicampur dengan tepung dan bumbu rempah, kulit ikan patin digoreng hingga renyah. Lalu kulit ikan patin yang sudah digoreng dikeringkan agar tahan lama. Selanjutnya dikemas dalam toples atau pouch. UMKM Inovasi Ikan Nusantara yang dirintis Wiko pun semakin berkembang dengan pendampingan dari Pertamina. Apalagi pada awal pandemi di tahun 2020. Pertamina mendukung dalam hal pendanaan, pelatihan, hingga pemasaran. Tak hanya olahan kulit ikan patin, produk fish snack juga ada varian ikan kremes, udang kremes, dan baby fish. Dengan keuletannya, omset penjualan Wiko kini mencapai 90 juta rupiah setiap bulannya.
Ia pun berencana menambah varian rasa produk olahan ikannya. Agar terus berkembang, Pertamina juga memberikan ruang kepada UMKM olahan ikan Fishneck serta UMKM binaan lainnya untuk menjual produknya kepada masyarakat melalui pameran. Diharapkan ajang ini dapat membangkitkan para pelaku UMKM seperti Wiko, sekaligus mengenalkan masyarakat pada produk-produk berkualitas dalam negeri. Dari Bogor dan Tangerang, Anissa Irfan dan Abdul Roshid Jemi melaporkan. Ya, meski baru berusia 9 tahun, Evolet Alexandra, seorang gadis asal Blitar, sudah banyak meraih prestasi di dunia tarik suara. Salah satu prestasinya mendapat medali emas junior di World Championship of Performing Arts. Wow, keren banget pemirsa. Tak tampak ada yang berbeda dari Evolet Alexandra. Ia terlihat seperti anak berusia 9 tahun kebanyakan. Siapa sangka, di balik wajah polos dan cantiknya itu, gadis cilik berdarah Blitar itu adalah peraih medali emas junior di ajang World Championship of Performing Arts Amerika Serikat. Ia berhasil mengalahkan para peserta dari berbagai negara dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Evolet sendiri telah menekuni seni tarik suara sejak umur 3 tahun. Bakat menyanyi itu terus diasah dengan mengikuti kelas vokal. Inilah yang membuatnya bisa memenangkan berbagai prestasi di usianya yang masih muda. Tak hanya bernyanyi, Evolet yang sangat menggemari film Disney itu juga menekuni bidang lainnya, seperti tari, musik, modeling, hingga olahraga. Rasanya bangga banget karena because I know other people can't achieve it, so I'm really proud of myself and all of my hard work didn't go to waste. Jadi aku bangga banget karena aku bisa dapat 1 overall medal rock, terus ada juga gold buat rock, terus silver untuk gospel sama jazz. Meski begitu banyak kegiatan yang harus Evolet jalani tiap harinya, namun ia tetap menjadi seorang anak yang ceria. Ia bahkan berpesan kepada anak-anak yang mempunyai mimpi seperti dia agar bekerja keras untuk mengejar mimpi yang ingin dicapai. Dari Tangerang, Anggita Maura, Sadu Santo, iNews melaporkan. Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan mereka jelang Piala Dunia U17 2023. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan mereka jelang Piala Dunia U17 2023. Skuad besutan Bima Sakti saat ini melakoni pemusatan latihan di Jakarta sebelum pindah ke Surabaya pada 3 November mendatang. Tim U17 Indonesia terus melakukan persiapan jelang Piala Dunia U17 2023. Skuad besutan Bima Sakti saat ini menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan kali ini berlatih di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin pagi sebelum pindah ke Surabaya pada 3 November mendatang. Yang pasti kita harus kembali ke Indonesia lagi dengan cuaca yang berbeda. Mereka perlu adaptasi juga. Kemarin waktu datang juga ada beberapa pemain yang merasa jet lag, istirahatnya juga agak sulit di saat malam. Dan ya alhamdulillah beberapa hari ini kita bisa cepat adaptasi. Sementara itu, salah satu pemain tim U17 Indonesia, Welber Jardim, mengakui bahwa persiapan skuad Garuda Asia sejauh ini cukup baik. Sedangkan terkait cuaca, pemain Sao Paulo U17 itu masih mencoba beradaptasi lagi. Preparasi buat Piala Dunia, kita latihan keras. Buat datang di Piala Dunia kita bisa main bagus. Juga kita main, cuma itu latihan keras. Susah sedikit. Di Brazil tidak seperti ini, mas saya latihan keras buat cuaca, buat saya bagus, buat saya tidak capek.
harus latihan buat tidak capek. Di Piala Dunia U17 2023, Indonesia sebagai tuan rumah tergabung dalam grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Perjuangan skuad Garuda Asia akan dimulai pada 10 November melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Batal menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023, Bali ternyata dipilih sebagai tempat latihan 5 negara peserta Piala Dunia U17. Dari 5 negara peserta, 4 diantaranya berlatih di pemusatan latihan Bali United. Batal menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023, Bali nyatanya dipilih sebagai tempat latihan 5 negara peserta Piala Dunia. 5 negara peserta yang menjalani latihan di Bali ini adalah Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Kanada, dan Polandia. 4 negara diantaranya menjalani latihan di pusat pelatihan Bali United, sedangkan 1 peserta lainnya yaitu Polandia menjalani latihan di salah satu lapangan di Bali. Pelatih Bali United Stefano Kugurateko mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik terkait adanya 4 peserta Piala Dunia U17 yang menggelar sesi latihan di pusat pelatihan klub Serdadu Tridatu itu. Tidak ada masalah. Di sana kita punya 3 lapangan. Meskipun sekarang ada 4 timnas plus tim kita, 5 tim yang latihan, kita bisa bikin schedule sesuai kebutuhan. Ada yang latihan pagi, ada yang latihan sore. Terus saya pikir tidak ada masalah. Jadi saya pikir sangat positif buat Bali. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menjalani sesi latihan di pusat pelatihan Bali United. Nantinya keempat peserta Piala Dunia U17 ini akan secara bergilir menggelar sesi latihan di pusat pelatihan Bali United hingga dilangsungkannya Piala Dunia U17 yang dimulai 10 November hingga 2 Desember. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Apresiasi dan sambutan diberikan pengurus para layang Indonesia kepada para atlet yang mencatat prestasi membanggakan pada ajang 12 FAI World Paragliding Accuracy Championship. 5 atlet Indonesia mampu tampil maksimal dan membawa pulang medali emas di nomor beregu. Apresiasi dan sambutan diberikan pengurus para layang Indonesia kepada para atlet yang mencatat prestasi membanggakan pada ajang 12 FAI World Paragliding Accuracy Championship. Skuad tim beregu Indonesia yang terdiri dari Rika Wijayanti, Purnomo Alamsyah, Aris Apriansyah, dan Rizky Maulana mampu tampil maksimal dan membawa pulang medali emas. Menurut Wakil Asisten Potensi Dirgantara Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsma Agung Priyanto, ini merupakan prestasi membanggakan bagi para layang Indonesia. Sementara itu, atlet para layang Indonesia Aris Apriansyah menyebut kondisi cuaca dingin menjadi tantangan terberat di ajang itu. Di sana pengalaman saya, di sana cuaca lagi dingin yang pertama, tapi rekan-rekan di sana bisa menyesuaikan secepatnya, akhirnya bisa kita terbiasa dengan di sana. Di sana cuaca dan tempat di sana itu tricky ini menantang bagi kita. Tapi dengan kita di sana banyak latihan, alhamdulillah teman-teman bisa mengatasinya. Dalam ajang 12 FAI World Paragliding Accuracy Championship pada 28 Oktober lalu di Sopot, Bulgaria, tim para layang Indonesia meraih medali emas di nomor beregu usai mengalahkan Republik Ceko dan Korea Selatan. Selain itu, di nomor perorangan Indonesia mendapat perunggu berkat Aris Apriansyah. Prestasi ini diharapkan bisa menjadi pendorong bagi tim para layang Indonesia pada event berikutnya. Ya, pemirsa, berita tadi menutup jumpa kita di Occasion Update hari ini. Saya Pram Senjaya undur diri, terima kasih dan see ya.